Selamat jumpa kembali di channel Tembus Pandang. Haleluya. Puji Tuhan. Kita boleh bertemu kembali dalam channel kesayangan Anda, Tembus Pandang. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda berada saat ini, kita bersyukur diberikan kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan boleh menyaksikan channel ini. Dan saya percaya melalui channel ini saudara diberkati. Selamat menyaksikan. Tema kali ini yang saya mau sharekan dengan judul, dengan tema Injil itu kekuatan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dimaksud dengan Injil itu kekuatan Allah? Kenapa tidak bilang bahwa hukum-hukum Taurat, aturan-aturan kekuatan Allah? Nah, sekarang kita nyimak bersama-sama di Roma 1 ayat 16 sampai 17 dengan perikop Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa Rasul Paulus punya keyakinan yang kokoh tentang Injil. Injil adalah kekuatan Allah di dalam Kristus untuk menyelamatkan setiap orang percaya, bangsa Yahudi, bangsa Yunani, dan bangsa-bangsa lain. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, apa sih Injil? Kenapa Injil dikatakan itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan siapapun dia yang percaya Injil itu? Jadi hukum-hukum, aturan-aturan yang dari zaman nenek moyang bangsa Israel tidak berlaku lagi. Apakah begitu? Tidak bisa menyelamatkan lagi. Ini pertanyaan buat saya dan buat saudara. Dengan ada perkataan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, buat saudara dan saya, siapapun dia yang membaca. Amin, saudara. Kenapa dikatakan Injil itu nyata kebenaran Allah? Injil itu akan menyelamatkan orang bagi siapapun dia yang percaya. Nah, jadi pertanyaan sekarang, saudara, apa sih Injil? Kenapa begitu hebat, begitu dahsyat, bisa menyelamatkan siapapun dia yang percaya?
bukan hanya bangsa Yahudi, Yunani. Injil berasal dari kata Yunani euanggelio atau good news, sama dengan kabar baik. Kabar baik menurut siapa, saudara? Nah, kabar baik kita harus tahu apakah kabar baik untuk manusia atau untuk siapa, saudara, kabar baik? Karena kita selalu mendengar kabar baik itu sukacita luar biasa, tapi kita nggak tahu maksud kabar baik itu sendiri, saudara. Dalam perkembangan kehidupan orang percaya, saudara, sampai saat ini nih, menyedihkan sekali. Khususnya di Eropa Barat yang dikatakan mayoritas Kristen. Baru-baru ini, saudara, saya lihat di salah satu media elektronik, saudara. Ratusan gereja di Prancis itu dihancurkan, dirobohkan, jadi bangunan, ya mungkin jadi kafe, jadi apartemen atau apa dan sebagainya, saudara. Kenapa? Bangunan gereja di sana kan rata-rata sudah tua, saudara. Ya, sudah tidak layak dihuni, dan juga gereja itu sudah tidak ada jemaatnya lagi. Kurang lebih udah hampir dalam 3 dekade ini 3.000 gereja dirobohkan, dihancurkan, saudara. Di mana Injil terjadi, ini menurut saya, saudara, ya, pandangan saya, di mana Injil terjadi devaluasi, dekadensi, degradasi, dan kontaminasi. Akhirnya Injil tidak lagi murni, original lagi. Injil sudah kompromi dengan dunia. Unsur-unsur kehidupan dunia seperti hedonisme, materialisme, dan sebagainya, hal-hal dunia tidak menjadi masalah lagi. Yang penting saya tidak menipu, tidak mencuri, ya, membunuh, memfitnah, berbohong. Itu sekarang begitu, saudara. Kemurnian Injil sudah kita tidak dengar lagi. Tidak sesuai apa dikatakan dalam kitab Perjanjian Baru. Kalau demikian, orang percaya cara memandang hidup ini tidak jauh berbeda dengan mereka yang beragama lain. Mestinya Injil itu nilainya tinggi, saudara, karena itu kekuatan Allah, karena di situ mengandung kebenaran Allah. Akhirnya terjadi, ya, dekadensi, terjadi devaluasi, terjadi kontaminasi, kompromi dengan dunia. Akhirnya kita tidak bisa membedakan mana Injil yang asli. Kenapa? Sama dengan agama lain, tidak berdaya lagi, atau istilah tidak punya kekuatan lagi untuk menyelamatkan. Itu saya lihat sekarang, saudara. Kedatangan Tuhan Yesus, kematian, kebangkitan, seolah-olah menjadi sia-sia, saudara. Andai orang percaya dengan cara hidup demikian, saudara, kompromi dengan dunia, tidak apa-apa dengan cara ini, cara itu, saudara. Terus sebenarnya bagaimana sih supaya Injil itu murni, supaya Injil itu punya kekuatan menyelamatkan,
sebagai orang percaya, mari kita baca di Matius 19 dengan perikop orang muda yang kaya. Matius 19 ayat 16 sampai 25. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Saudara, ini menceritakan orang kaya, anak orang muda kaya, saudara, ya. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Kalau istilah ini iseng atau apa, atau cari gara-gara, saudara. Karena seolah-olah nih dia menunjukkan, ya, karena dia sudah dengar, ya, tentang Tuhan Yesus, ya, pengajarannya, khotbahnya, wah, jawaban-jawaban, ya, kepada orang yang bertanya kepada dia, khususnya orang-orang Farisi, saudara. Jadi sombong didatang kepada Tuhan Yesus, sekalian juga mau ngetes jawaban apa nih Tuhan Yesus gitu, saudara, ya. Istilahnya ya cari gara-gara lah istilahnya kan gitu tuh, saudara. Datang tanya, "Guru, apa yang harus saya perbuat, ya, memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Terus anak muda kaya ini menjawab, "Perintah mana lagi? Semua sudah saya lakukan." Nah, itu tanda kesombongan, saudara. Maka dia datang, ya, "Saya tidak membunuh, tidak berzina, tidak berbohong, bersaksi dusta, ya. Saya sudah menghormati orang tua saya dan juga sesama, saya nggak melukai, saya nggak menyakiti siapapun dia." Nah, itu, saudara. Tapi apa kata Tuhan Yesus? "Kalau engkau mau sempurna, pergilah jual segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di surga." Saudara, ini jawaban, ya, Injil yang murni di sini, saudara, letaknya. Terus, Pak, memang orang Kristen tidak boleh kaya, tidak boleh memiliki. Bukan soal itu, ya. Tuhan Yesus tidak berkata
tidak pernah perintah bahwa orang Kristen pengikut dia tidak boleh kaya, harus miskin, ya, melarat, sengsara. Tidak, saudara. Makna, maksud, dan tujuan bukan itu. Karena apa, saudara? Karena orang kaya ini sombong, ya. Dia sudah terikat dengan kekayaan itu. Makanya jawaban Tuhan Yesus, kalau dia mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, segenap akal budi, ya, segenap jiwa, pasti dia tidak masalah kalau perintah dari guru, dari Tuhan Yesus bahwa dijual untuk dibagikan kepada orang miskin. Karena hatinya terikat dengan kekayaan itu, makanya dia dengar jawaban dari Tuhan Yesus demikian, dia pergilah dengan sedih. Nah, itu saudara, memang berat. Nah, terus selanjutnya kata Tuhan Yesus lagi, memang sukar bagi orang kaya, ya. Jadi bukan nggak bisa saudara orang kaya masuk surga, bukan, sukar. Nah, sukar artinya tidak gampang. Kecenderungan orang kaya, dia miliki apapun di dunia ini, kecenderungannya hatinya terikat, tertuju pada benda-benda, harta-harta yang fana itu, saudara. Itu maksud Tuhan Yesus. Maka diistilahkan, ya, lebih mudah seekor unta masuk di lubang jarum. Lubang jarum di sini juga bukan lubang jarum yang kita maksud, saudara. Konteks saat itu ada pintu yang kecil, misalnya pintu gerbang, pintu utama di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, kalau sudah tutup itu nggak buka lagi, ya masuk, manusia bisa masuk. Tapi onta dia bisa masuk, ya. Dia harus posisi duduk, bisa berdiri ontanya. Kalau dia berdiri tidak akan bisa masuk. Nah, terus kalau jongkok kan nggak bisa jalan. Nah, itulah seperti itu. Nggak bisa jalan akhirnya kan. Tapi dipaksa bisa, didorong bisa, dibantu dengan cara lain. Itu sulitnya bagaimana. Tapi orang kaya lebih sulit lagi, kata Tuhan Yesus, ya. Nah, ini jadi maksudnya bukan orang kaya nggak bisa masuk surga, ya saudara, ya. Bukan itu. Tapi kita memiliki kekayaan, tapi kita tidak terikat. Tapi bisa nggak, saudara? Kalau saudara bisa, saya bisa, tidak masalah. Ya, itu prinsipnya, saudara. Nah, ini yang dimaksud Injil yang murni. Ini di sini, saudara, ya. Terus kita lanjut lagi ke 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Saudara nyimak baik-baik, kalau bisa di rumah masing-masing punya kitab, saudara. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, itu surat Petrus bagaimana menceritakan orang percaya, nah, bagaimana harus hidup, ya. Kan Injil punya kekuatan, ya. Injil nyata kebenaran Allah. Tapi kan kita harus percaya, saudara. Kalau tidak percaya, ya tidak ada kekuatan.
Yang kita harus percaya. Saat kita percaya, itu ada konsekuensi. Jadi percaya bukan sekedar ucapan atau di pikiran saja, saudara. Ya, kalau kita namanya percaya, beriman, kan kita juga harus ada tindakan. Tindakan apa? Model tindakan yang bagaimana? Itu digambarkan di sini, saudara. Mungkin dalam kehidupan kita banyak ujian, banyak berbagai pencobaan, saudara. Ya, kita hidup gak selalu mulus, gak selalu senang, bahagia, bisa pasang surut. Dari situlah iman kita diuji. Kemudian kalau kita bisa menjalani bersama, ya, sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan Yesus menyatakan dirinya, kita memperoleh, dikatakan, ya, puji-pujian, ya, kemuliaan dan kehormatan. Itu nilainya, saudara. Ya, bukan puji-pujian, kehormatan dalam dunia ini, ya, saudara, ya. Itu pembahasan tadi, saudara, ada beberapa poin, ya, yang saya simpulkan, saudara. Yang pertama, bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan mereka yang percaya. Artinya, tidak ada cara lain setiap manusia terhindar dari maut. Ya, satu-satunya cara adalah agar terhindar dari maut dan diselamatkan harus percaya Injil di dalam Kristus. Karena di situ nyata kebenaran Allah, ya, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman terus dimurnikan dari berbagai-bagai cobaan hidup, sehingga kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu poin pertama. Poin kedua, di 1 Korintus 9 ayat 16, bagi orang percaya ada keharusan atau kewajiban memberitakan Injil atau kabar baik. Ya, kita jangan sombong, jangan bermegah di dalam Injil, tidak melakukan apa-apa. Contoh Rasul Paulus, ya, bagaimana dia juga seorang yang menjalankan hukum-hukum begitu ketat. Ya, dia orang bangsa Yahudi, dia udah turun-temurun menjalankan tradisi nenek moyang. Dia hari ke-8 sunat, saudara. Tapi begitu dia kenal Kristus, bagaimana kita tahu kehidupannya, saudara, ya, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Itu luar biasa. Itu contoh, saudara, ya, seorang Rasul Paulus, ya. Orang percaya itu harus seperti begitu, saudara. Yang ketiga, Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Kita harus percaya hanya ada satu Injil, tidak ada Injil lain. Bila ada Injil lain yang memberitakan, mengajarkan kembali kehidupan lama, ya, misalnya adat istiadat, hukum-hukum dan aturan-aturan, ya, misalnya orang mau menikah, lihat tanggal, lihat hari baik, semua hari baik bagi orang percaya. Nah, itu bukan Injil, saudara. Kata Rasul Paulus, terkutuklah dia. Saudara, Injil hanya ada satu di dalam Kristus. Kristus nyata kebenaran Allah, kekuatan Allah, dan gambar Allah sebenarnya. Amin, saudara. Itulah 3 poin dari hasil bahasan kita dengan judul Injil adalah kekuatan Allah.
Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setelah kita menyaksikan bersama-sama pembahasan tadi, saya percaya saudara memperoleh suatu pandangan atau pencerahan tentang kekristenan. Karena tadi disampaikan begitu jelas, singkat, padat, dan utuh, sehingga kita boleh diberkati dan menjadi pelaku firman untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.